Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang metode matriks balikan dan metode dekomposisi LU. Ini adalah nama kelompok-kelompok kami. Yang pertama adalah matriks balikan. Matriks balikan atau A-inverse banyak dipakai dalam pengolahan matriks, misalnya dalam pengukuran statistik, pencocokan fungsi pada data hasil pengamatan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, di sini nilai A-inverse memberikan informasi tentang galat mutlak yang dikandung data. Selain itu, matriks balikan juga dapat dipakai untuk menghitung solusi sistem persamaan lanjar. Akan ditunjukkan bahwa matriks balikan dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tetapi sebelum kita membahasnya, diingat kembali cara menghitung matriks balikan untuk matriks 2x2. Nah, untuk matriks 2x2 ini adalah modelnya. Nah, matriks balikannya adalah A inverse sama dengan 1 dibagi A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Nah, matriksnya ini kita rubah menjadi A22 minus A12 minus A21 A11. Nah, dikali dengan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 tidak sama dengan 0. Nah, nilai A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 ini disebut determinan. Determinan dilambangkan dua buah garis tegak. Lebih jauh tentang determinan ini akan dijelaskan pada bagian lain bab ini. Bila determinan A sama dengan 0, matriks A tidak mempunyai balikan, sehingga dinamakan matriks singular. Sistem persamaan lanjar yang mempunyai matriks A singular tidak mempunyai solusi yang unik, yaitu solusinya banyak atau solusinya tidak ada. Untuk matriks N kali N, matriks balikannya dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu A ini sama identitas. Jadi A11, A21 sampai seterusnya AN1. Nah, sebelahnya juga A12, A22 sampai AN2 dan seterusnya sampai A1N. Yang bawahnya juga A2N. Pokoknya kalau misalnya ada hingga kan misalnya mau berapa matriks kali berapa, jadi tinggal diganti aja. Kalau misalnya A11, A12 nanti jadi A13, A14 seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal matriks balikan. Yang pertama kita akan bahas mengenai contoh soal matriks balikan yang berordo 2x2. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu kita mencari determinan dari A-nya. Di mana determinan A sama dengan 2 dikali 9 dikurang 5 dikali 3 sama dengan 3. Karena determinannya ini tidak sama dengan 0, maka nantinya kita akan bisa mencari matriks balikannya. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari kofaktornya. Kofaktor dari A11 yaitu kita menghilangkan kolom pertama, baris pertama yang akan menyisakan angka 9, maka kofaktor A11 sama dengan 9. Lalu selanjutnya kofaktor dari A12 berarti kita akan menghilangkan baris pertama, baris pertama kolom kedua yang akan menyisakan angka 3. Nah, karena pangkatnya yaitu negatif 1, maka kofaktor A12 sama dengan negatif 3. Lalu langkah ini digunakan untuk selanjutnya untuk mencari A21 dan A22-nya. Setelah itu A join A yaitu transpos dari kofaktor yang didapatkan sebelumnya. Nah, maka akan didapatkan matriks balikannya, di mana matriks balikan A inverse sama dengan 1 per determinan dikali A join A.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal matriks balikan. Temukan matriks balikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Bentuk eliminasi Gauss-Jordan adalah nilai A dan identitas menjadi identitas dan A inverse. Nah, di sini nilai A-nya adalah baris pertama 155, baris kedua min 1 min 1 0, baris ketiga 2 4 3. Di sini kita akan menentukan A inverse-nya dan dengan mengubah, tadi kan nilai bentuk awalnya ini adalah nilai A dengan nilai identitas. Dan kita akan mengubah nilai A ini menjadi identitas dan ini menjadi nilai dari A inverse. Nah, selanjutnya caranya yang pertama adalah min 1 di sini kita ubah menjadi 0 dengan cara B2 ditambah B1. Di sini adalah baris kedua ditambah baris pertama dari operasi yang pertama. Nah, di sini berarti baris kedua ditambah dengan baris pertama dan menghasilkan nilai dari baris kedua di sini. Selanjutnya, di sini ada angka 2. Karena kan di identitas itu di sini adalah 0, kita akan mengubah 2 ini menjadi 0 dengan cara baris ketiga dikurang dengan 2 dikali baris pertama. Berarti kita pakai operasi yang sebelumnya yang di sini. 2 baris ketiga dikurang dengan 2 dikali baris pertama. Ini baris pertama dikali 2 di baris pertama. Dan akan menghasilkan di baris ketiga, yaitu ini 0, min 6, min 7, min 2, 0, dan 1. Kemudian di sini ada angka min 6. Kita ubah menjadi 0 dengan cara baris ketiga ditambah 3/2 dikali B1, baris pertama. Berarti baris ketiga di sini ditambah dengan 3/2 dikali B1. B1 baris pertama, berarti ini dikali 3/2 semua. Kemudian dapat menghasilkan 0, 0, setengah, min setengah, 3/2, dan 1. Selanjutnya, di sini ada nilai 1/2 dan di sini ada nilai 4. Kita ubah menjadi angka 1 dengan cara 1/4 baris kedua dengan 2 dikali baris ketiga. Berarti dari sini 1/4 ini dikali ke baris kedua. Kemudian di sini 2 dikali baris ketiga. Berarti di sini dikali 2 baris ketiganya. Dikali 2 dan akan menghasilkan nilai 1 ini. Berarti dari sini. Selanjutnya, di sini masih ada angka 5/4. Kita akan ubahnya menjadi 0 dengan cara baris kedua dikurang 5/4 dikali baris ketiga. Berarti baris kedua di sini dikurang sama 5/4 dikali baris ketiga. Ini dikali 5/4 dulu. Kemudian kita akan dapat menghasilkan di sininya 0. Terus, karena di sininya masih ada angka 5, kita ubah menjadi angka 0 dengan cara baris pertama dikurang 5 dikali baris ketiga. Berarti baris pertama dikurang sama 5 dikali dengan baris ketiga. Dan akan menghasilkan 0 di sini. Selanjutnya, di sini masih ada angka 5. Berarti kita ubah menjadi angka 0 dengan cara baris pertama dikurang 5 dikali baris kedua. Berarti baris pertama dikali dengan 5 kali baris kedua. Dan akan menghasilkan di sini nilai identitas dan di sini adalah nilai dari A inverse. Dan berarti nilai A inverse-nya adalah ini. Metode matriks balikan atau bisa juga disebut sebagai inverse matrix. Misalkan A inverse adalah matriks balikan dari A.
Hasil kali A dengan A inverse menghasilkan matriks identitas, yaitu I. A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Bila matriks A dikalikan dengan I akan menghasilkan matriks A sendiri. A dikali identitas sama dengan identitas dikali A akan menghasilkan matriks A. Berdasarkan dua kesamaan di atas, sistem persamaan lanjar A dikali X sama dengan B dapat diselesaikan sebagai berikut. A dikali X sama dengan B, A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali B. Kalikan kedua ruas dengan A inverse, menghasilkan identitas dikali X sama dengan A inverse dikali B. Hasilnya, X sama dengan A inverse dikali B. Jadi, penyelesaian sistem persamaan lanjar A dikali X sama dengan B adalah X sama dengan A inverse dikali B, dengan syarat A inverse-nya ada. Penyelesaian dengan mengalihkan matriks A inverse dengan B dinamakan metode matriks balikan. Tetapi, penyelesaian dengan SPL, metode matriks balikan tidak lebih daripada metode eliminasi Gauss. Sebab, lebih banyak proses komputasi yang dibutuhkan. Metode matriks balikan bila digunakan untuk penyelesaian sejumlah SPL dengan matriks A yang sama tetapi dengan vektor kolom B yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti ini. A dikali X sama dengan B1, A dikali X sama dengan B11, dan seterusnya. Sekali A inverse telah diperoleh, maka ia dapat dipakai untuk menyelesaikan sejumlah SPL tersebut. Selanjutnya, saya Nindi. Saya akan menjelaskan contoh soal dengan metode matriks balikan. Selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan metode matriks balikan, di mana sistem lanjarnya terdiri dari 3 persamaan. Yang pertama, X1 dikurang X2 ditambah 2X3 sama dengan 5, yang kedua 3X1 ditambah X3 sama dengan 10, dan yang ketiga X1 ditambah 2X3 sama dengan 5. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah bentuk persamaan lanjar ini menjadi bentuk matriks. Tuliskan tiap koefisien X1, X2, dan X3 pada sistem persamaan yang pertama ke bentuk matriks dan kita taruh di baris pertama. Menjadi 1, min 1, 2. Dan di baris 2 berasal dari koefisien yang ada di sistem persamaan kedua. Berarti 3, 0, 1. Dan baris ketiga berasal dari koefisien yang ada di sistem persamaan ketiga, yaitu 1, 0, 2. Dikali dengan variabel yang terdapat pada sistem persamaan ini, yaitu X1, X2, X3, hasilnya sama dengan 5, 10, 5. Dan yang pertama kita namakan dengan matriks A. Ini kita namakan dengan matriks X. Ini kita namakan dengan matriks B. Karena kita ingin mencari X1, X2, dan X3, maka kita harus mencari matriks X. Dengan menggunakan metode matriks balikan, untuk mendapat matriks X, rumusnya adalah matriks balikan dari A dikali dengan matriks B. Kita tuliskan kembali, di mana matriks X itu adalah X1, X2, X3, dan matriks A pada baris 1, 1, min 1, 2, pada baris 2, 3, 0, 1, dan pada baris ketiga 1, 0, 2. Dan matriks B adalah 5, 10, 5. Untuk mendapat matriks balikan dari A, kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Maka langkah pertama untuk mendapat matriks balikan dari A, tulis matriks A dan matriks identitas. Kemudian, ubah matriks A menjadi matriks identitas. Untuk mendapatkan matriks A menjadi matriks identitas, operasi pertama yang kita lakukan adalah operasi pada baris kedua dan pada baris ketiga. Operasi pada baris kedua adalah baris kedua dikurang 3 kali baris pertama. Dan operasi pada baris ketiga adalah baris ketiga dikurang baris pertama. Karena pada baris pertama tidak dioperasikan, maka dapat kita tulis langsung, yaitu pada baris pertama 1, min 1, 2, 1, 0, 0. Kemudian kita hitung pada baris kedua menggunakan operasi baris kedua dikurang 3 kali baris pertama.
Setelah dihitung, baris kedua baru menjadi 0, 3, min 5, min 3, 1, 0. Kemudian kita hitung pada baris ketiga baru. Maka baris ketiga menjadi 0, 1, 0, min 1, 0, 1. Selanjutnya kita rubah baris kedua dengan operasi baris kedua dibagi 3. Karena baris pertama dan baris ketiga tidak dioperasikan, jadi kita langsung tulis, yaitu 1 min 1 2 1 0 0 pada baris pertama, dan pada baris ketiga 0 1 0 min 1 0 1. Kemudian kita hitung baris kedua dibagi 3, hasilnya menjadi 0 1 min 1,66 min 1 0,330. Selanjutnya ubah baris pertama dan baris ketiga. Baris pertama diubah dengan menambahkan baris pertama dan baris kedua, sedangkan baris ketiga kita ubah dengan baris ketiga dikurang baris kedua. Karena baris kedua tidak dioperasikan, jadi kita langsung tulis pada baris kedua 0 1 min 1,66 min 1 0,33 dan 0. Setelah dihitung, baris pertama menjadi 1 0 0,33 0 0,33 0. Setelah dihitung, baris ketiga menjadi 0 0 1,66 0 min 0,33 dan 1. Operasi berikutnya terhadap baris 3, yaitu dengan operasi baris ketiga dibagi dengan 1,66. Karena baris 1 dan 2 tidak dioperasikan, jadi bisa kita langsung tulis. Kemudian kita hitung baris ketiga dengan operasi baris ketiga dibagi 1,667, maka hasilnya pada baris 3 0 0 1 0 min 0,2 0,6. Selanjutnya kita ubah baris 1 dan baris 2. Baris 1 kita ubah dengan operasi baris 1 dikurang 0,33 kali baris 3, dan baris 2 kita lakukan perubahan dengan operasi baris 2 ditambah 1,66 dikali baris ketiga. Baris ketiga tetap, yaitu 0, 0, 1, 0, min 0,2, 0,6. Kemudian kita hitung perubahan pada baris 1 dan baris kedua. Baris 1 menjadi 1, 0, 0, 0, 0,4 min 0,2, dan baris kedua menjadi 0, 1, 0, min 1, 0, 1. Karena ini sudah merupakan matriks identitas, artinya ini merupakan matriks balikan dari A. Kemudian kita tuliskan matriks balikan dari A seperti ini. Selanjutnya kita dapat menentukan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut dengan metode matriks balikan. Maka selanjutnya kita hitung X sama dengan matriks balikan dari A dikali B. Dapat kita tuliskan matriks balikan dari A yaitu 0, 0,4 min 0,2 pada baris pertama, min 1, 0, 1 pada baris kedua, dan 0, min 0,2 dan 0,6 di baris ketiga dikali dengan matriks B. Kita hitung perkalian matriks balikan dari A dikali dengan matriks B. Cara mengalihkan matriksnya adalah yang pertama, pada baris pertama hitung 0 kali 5 ditambah 0,4 kali 10 ditambah min 0,2 kali 5, maka kita dapat hasilnya 3. Dan pada baris kedua hitung min 1 kali 5 ditambah 0 kali 10 ditambah 1 kali 5, maka kita dapat 0. Dan di baris ketiga hitung 0 kali 5 ditambah min 0,2 kali 10 ditambah 0,6 kali 5, maka kita dapat hasilnya 1. Maka dapat disimpulkan X1 sama dengan 3, X2 0, dan X3 adalah 1. Terima kasih. Untuk memperoleh Y1, Y2, sampai Yn, kita menggunakan teknik penyulihan maju atau forward substitution. Ly sama dengan B,
1 L21 sampai LN1, 0, 1 LN2, 0, 0 sampai LN3, 0, 0, 1 dikali Y1, Y2 sampai YN sama dengan B1, B2 sampai BN. Diperoleh Y1, Y2 sampai YN dengan teknik penyulihan maju. Dan untuk memperoleh solusi SPL X1, X2 sampai YN, kita menggunakan teknik penyulihan mundur atau backward substitution. UX sama dengan Y. U11, 0, 0. U12, U22 sampai 0. U13, U23 sampai 0, lalu U1N, U2N sampai UNN. Dikali Y1, Y2 sampai YN, sama dengan B1, B2 sampai BN. Maka diperoleh X1, X2 sampai XN dengan teknik penyulihan mundur. Jadi, langkah-langkah menghitung solusi SPL dengan metode dekomposisi LU dapat diringkas sebagai berikut. Bentuklah matriks L dan U dari A. Pecahkan LY sama dengan B, lalu hitung Y dengan teknik penyulihan maju. Dan langkah yang ketiga, pecahkan UX sama dengan Y, lalu hitung X dengan teknik penyulihan mundur. Sama halnya dengan metode matriks balikan, metode dekomposisi LU akan mangkus bila digunakan untuk menyelesaikan sejumlah SPL dengan matriks A yang sama, tetapi dengan B yang berbeda-beda. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U. Keduanya dapat digunakan untuk menghitung solusi sejumlah SPL tersebut. Metode dekomposisi LU merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan sistem persamaan lanjar. Terdapat dua metode untuk memfaktorkan A atas L dan U. Metode yang pertama itu metode LU Gauss. Yang kedua, metode reduksi Kraut. Kedua metode ini akan kita bahas selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan metode dekomposisi LU. Jika matriks A non-singular, maka ia dapat difaktorkan atau diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L lower dan matriks segitiga atas U upper. A sama dengan L U. Dalam bentuk matriks, pemfaktoran ini ditulis sebagai berikut yang terlihat di matriks ini. Nah, pada matriks segitiga bawah L, semua elemen diagonal adalah 1, sedangkan pada matriks U tidak ada aturan khusus pada elemen diagonalnya. Sebagai contoh, matriks 3 kali 3 di bawah ini difaktorkan menjadi, nah, di sini ada matriks 2, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 4, 2, 6, negatif 3, 1, sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, dikali 2, negatif 1, negatif 1, 0, negatif 4, 2, 0, 0, 4. Nah, metode pemfaktoran A menjadi L dan U akan dijelaskan kemudian. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan AX sama dengan B. Metode penyelesaian SPL dengan cara ini dikenal dengan nama metode dekomposisi LU. Metode ini dinamakan juga metode pemfaktoran segitiga atau triangular factorization. Nanti akan ditunjukkan bahwa metode eliminasi Gauss merupakan suatu dekomposisi LU dari matriks A. Penyelesaian AX sama dengan B dengan metode dekomposisi LU adalah sebagai berikut. Tinjau sistem persamaan lanjar AX sama dengan B. Faktorkan A menjadi L dan U sedemikian sehingga A sama dengan LU, jadi AX sama dengan B. LU X sama dengan B. Misalkan UX sama dengan Y, maka LY sama dengan B. Nah,
Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemfaktoran dengan metode LU Gauss. Walaupun tidak ada hubungannya dengan dekomposisi LU, metode eliminasi Gauss dapat juga digunakan untuk memfaktorkan matriks A menjadi matriks L atau lower dan matriks U atau upper. Karena itulah, metode pemfaktoran ini juga sering disebut sebagai metode LU Gauss. Nah, berikut adalah persamaannya. Jadi, matriks A sama dengan matriks lower dikali matriks upper. Berikut adalah langkah-langkah pembentukan matriks L atau lower dan U atau upper dari matriks A. Yang pertama, kita nyatakan dulu matriks A itu sama dengan identitas dikali matriks A. Nah, seperti ini contohnya. Lalu yang kedua, kita eliminasikan matriks A di ruas kanan menjadi matriks segitiga atas U. Tempat yang dimana tempat kan faktor penggali MIJ pada posisi LIJ di matriks identitas tadi. Nah, selanjutnya, langkah terakhir, setelah seluruh proses eliminasi Gauss selesai, maka matriks identitas tadi menjadi matriks L atau matriks lower. Dan matriks A yang di ruas kanan tadi akan menjadi matriks U. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Contohnya itu ada dua. Yang pertama itu ada LU Gauss naif, yang maksudnya ini kasus tanpa pivoting atau perpindahan atau perputaran. Nah, yang satunya lagi nanti akan dibahas contoh soal LU Gauss yang dengan tata ancang pivoting yang mengalami perputaran. Kita bahas dulu yang naif. Jadi contoh soalnya itu, faktorkan matriks A berikut dengan metode LU Gauss. Nah, ini matriks A-nya. Berdasarkan yang tadi tuh, kita ubah dulu langkah pertamanya itu, A sama dengan identitas dikali A. Ini identitas, ini matriks A-nya. Selanjutnya, matriks A yang tadi, ini kan matriks A-nya nih. Kita ubah menjadi segitiga bawahnya ini tuh jadi 0. Jadi ini kita operasikan sedemikian sehingga nilainya ini 0, dan ini 0. Nah, caranya ini R2 baris kedua dikurang min 2 per 4 R1. Setelah kita operasikan, nah nanti ya setelah ada hasilnya, kita operasikan lagi R3 dikurang 1 per 4 R1. Nah, ini matriks yang sudah kita hitung-hitung. Nah, setelah kita hitung-hitung, matriksnya dapat ini 0,2 di sini. Ya kan? Nah, dapat 0,2 di sini. Nah, yang tadi, hasil dari pengaliannya tadi, yang ini, yang min 2 per 4 dan 1 per 4, ini kita pindahkan ke dalam matriks yang di bawah, yang lowernya. Jadi kan kita baru dapat 0,2, 0-nya ini kan 2 nih, yang ini sama yang ini. Nah, berarti yang ini, yang atas, min 2 per 4, itu kan hasilnya min 0,5. Kita letakkan di sini. Lalu yang bawahnya 1 per 4, 1 dibagi 4 kan 0,25. Kita taruh di bawah sini. Gitu. Karena kenapa baru 2 doang ini yang didapat? Ya karena 0-nya ini baru 2 doang yang didapat. Lalu kita operasikan lagi. Biar yang ini, yang bawahnya ini jadi 0 juga. Kita operasikan. R3, baris ketiganya kita kurangi dengan 1,25 per min 2,5 R2. Nah, nanti hasilnya akan menjadi matriks yang seperti ini. Nah, kita udah dapat nih nolnya yang terakhir. Nah, berarti ininya kita masukkan ke dalam matriks lower. Nah, jadi nolnya yang tadi masih kosong, yang belum ada nilainya, kita masukkan ini. Dapatnya dari sini 1,25 dibagi min 2,5, hasilnya 0,5. Lalu, langkah selanjutnya, sesuai dengan persamaan yang tadi di awal, yang matriks A sama dengan matriks L lower dikali matriks U upper. Nah, kita peroleh matriks A yang tadi. Nah, ini hasil lowernya. Nah, yang ini hasil uppernya. Nih, bisa kita lihat. Ini hasil uppernya. Nah, yang ini hasil lowernya. Seperti itu. Ini untuk contoh soal yang tidak
menggunakan tata ancang pivoting. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal LU Gauss dengan tata ancang pivoting atau perpindahan, perputaran. Contoh soalnya berikut ini. Faktorkan matriks A berikut. Jadi di sini ada matriks A dan matriks B kecil. Lalu soalnya itu kita suruh pecahkan juga sistem AX dikali B. Jadi kita harus mencari matriks X-nya, X kecil. Caranya gimana? Penyelesaiannya sama aja kayak tadi. Jadi, matriks A yang tadi, ini kita ubah juga ini bawahnya ini menjadi segitiga yang 0 nilainya. Jadi ini nih, duanya harusnya nilainya 0, ininya 0, ininya 0. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita operasikan nih, R2 baris kedua dikurang dengan 2 kali R1. Nah, nanti hasilnya itu setelah dioperasikan juga dengan baris ketiga dikurang minus 1 per 1 R1 akan menghasilkan matriks yang seperti ini. Nah, kita udah dapat nih nolnya nih 2. Sama kayak tadi caranya, berarti ini 2. Kita pindahkan, kita letakkan di sini. Nah, ini min 1 per 1. Kan hasilnya min 1. Kita letakkan di sini. Tuh. Nah, tadi setelah kita lihat-lihat kan kita ingin bertujuan membuat matriksnya ini kan segitiganya kan jadi 0, 0, 0 ya kan. Nah, kita baru dapat 2 ini kan. Nah, terus coba kita lihat di sini ada potensi biar nolnya itu ada 3 gitu, memenuhi ketiga-tiganya, yaitu baris kedua ini jika kita pindahkan baris kedua ini ke baris ketiga. Nah, hal ini yang disebut dengan pivoting, yaitu perpindahan posisi gitu, perputaran posisi. Jadi R2-nya kita pindah ke R3 gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan udah ketemu tuh 0, 0, 3, segitiga bawahnya 0. Begitu juga jangan lupa lowernya. Kalau misalkan atasnya kita pindahin, berarti bawahnya juga kita pindahin. Tapi yang kita pindahin yang cuma 2 ini doang. Tuh, jadi yang 2 jadinya min 1, yang min 1 jadinya 2. Selanjutnya, tadi hasil dari pivoting yang upper kan kita udah dapat nih matriksnya. Kebetulan juga ini hasilnya juga udah 0 kan. Nah, jadi kita operasikan aja biar lebih sistematis. Jadi R3 baris ketiga dikurang 0 per 2, 0 dikali R2, yaitu baris kedua. Jadi hasilnya matriks itu tersebut. Nah, ini matriks U-nya. Kita dapat matriks U-nya. Nah, yang lower gimana? Nah, yang lower kan tadi udah nih, dapat nih 0 per 2 kan sama dengan 0. Makanya ininya yang belum ketahuan tadi, ininya nilainya yang belum ketahuan. Jadi kita letakin 0. Lalu sama seperti yang tadi, sesuai dengan persamaan matriks A sama dengan matriks lower dikali matriks upper. Jadi yang tadi hasil yang kita udah dapat, ini lowernya, ini uppernya. Kita sama dengankan dengan matriks A, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, tadi kan soalnya belum selesai tuh, kita harus mencari matriks X kecilnya. Ya, cara mencarinya seperti ini. Kita misalkan LY sama dengan B, dan kita sama dengankan UX sama dengan Y. Nah, ini kan lower ya kan? Kan tadi kita udah dapet nih, ini matriks lowernya. Nah, ini B. B-nya ini kan soalnya kan tadi nggak 115. Harusnya B-nya itu di soalnya 151. Nah, karena tadi yang baris kedua dan baris ketiga mengalami perpindahan, mengalami perputaran, jadi ininya matriksnya juga dipindahin. Jadi yang tadinya 5-nya di tengah, jadi 5-nya dikebawahin dan satunya pindah ke atas. Diingat-ingat ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari nilai Y1, Y2-nya. Dengan apa? Dengan cara teknik penyulihan maju. Kenapa penyulihan maju? Karena ini dari berurutan gitu, dari Y1 ke Y2 ke Y3. Nah, kita lihat. Ini Y1. Y1-nya ini sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nih, berarti Y1 sama dengan 1. Nah, terus di baris kedua, min Y1.
ditambah Y2 sama dengan berapa hasilnya? Sama dengan 1. Ya kan? Berarti kita tulis seperti ini, Y1 plus Y2 sama dengan 1. Nah, tadi kan Y1-nya udah ada kan nilainya, berarti kita substitusikan. Jadi, Y1-nya itu sama dengan 1. Jadi, 1 ditambah Y2, jadi Y2 sama dengan 1 ditambah Y1, sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi, nilai Y2-nya itu adalah 2. Lalu, yang baris terakhir, yang ketiga, 2Y1 ditambah 0Y2 plus 1Y3 sama dengan berapa hasilnya? 5. Jadi kita tulis persamaannya. Nah, lalu kita cari nilai Y3-nya berarti sama dengan 5 dikurang 2Y1. 5 dikurang 2Y1, Y1-nya itu kan tadi kan 1, berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, kita udah dapet nih nilai Y1-nya sama dengan 1, nilai Y2-nya sama dengan 2, dan nilai Y3-nya sama dengan 3. Nilai-nilai Y ini kita masukkan nih ke dalam cara yang keduanya, karena kan ini kan ada nilai Y-nya. Nah, kita pakai Y-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi Y-nya di sini. Terus ini U, matriks uppernya tadi yang sudah kita temukan, dan X-nya. Nah, lalu cara perhitungannya juga sama seperti yang di atas, tetapi bedanya ini dengan teknik penyulihan mundur. Kenapa mundur? Jadi, yang kita cari itu pertama X3-nya dulu. X3-nya, baru mundur ke X2-nya, baru mundur ke X1-nya. Nah, X3-nya dulu ya. X3-nya dulu berarti ini X3, 3X3 sama dengan 3. 3X3 sama dengan 3 berarti X3-nya sama dengan 1. Lalu, baru pindah ke baris kedua. 2X2 plus 0X3 sama dengan 2. Nah, berarti 2X2 ditambah 0X3, berarti kita dapat X2-nya sama dengan 1. Nah, baris yang pertamanya, 1X1 ditambah 1X2 dikurang 1X3 sama dengan 1. Berarti tadi kita nilai X2-nya udah dapat 1, nilai X3-nya 1, berarti 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 1. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai X1, X2, X3-nya. Berarti solusi persamaan Lanjar di atas adalah X sama dengan matriks transpos 1,1,1. Ada pemfaktoran dengan metode reduksi Kraut. Meskipun metode LU Gauss yang telah dijelaskan di slide sebelumnya dikenal sebagai metode yang paling baik untuk melakukan dekomposisi LU, terdapat metode lain, yaitu metode reduksi Kraut atau bisa disebut dengan metode reduksi Cholesky atau metode Dolet. Dalam membahas metode reduksi Kraut ini dapat kita tinjau pada matriks 3x3 berikut. Pertama, terdapat matriks L dan matriks U. Dan apabila L dikali U akan menghasilkan matriks A yang terlihat pada gambar berikut ini. Kemudian, dari kesamaan dua buah matriks L dikali U sama dengan A, dapat diperoleh baris pertama U seperti terlihat pada gambar, kolom pertama L seperti terlihat pada gambar, baris kedua U seperti terlihat pada gambar, kolom kedua L seperti terlihat pada gambar, dan baris ketiga U seperti terlihat pada gambar. Nah, ketika kita ingin menjawab soal dengan metode produksi Kraut, kita perhatikan urutan pola teratur untuk menemukan elemen-elemen L dan U, yaitu elemen-elemen baris pertama dari U, elemen-elemen baris pertama dari L, elemen-elemen baris kedua dari U, elemen-elemen baris kedua dari L, seterusnya sampai baris ke K dari U dan L. Kemudian, rumus umum atau rumus baku untuk menghitung U dan L pada sistem dengan matriks
A yang berukuran 3x3 dapat ditulis sebagai berikut. Ada untuk menghitung U dan ada untuk menghitung L dengan batas panjang yang terlihat pada gambar. Perkenalkan, nama saya Zahara dan saya akan menjelaskan tentang metode Crowd. Nah, metode Crowd ini asalnya itu dari A. Yang pertama, kita transposin dulu A-nya. Terus, habis itu rumus A-nya itu kayak kita bagi dua, yaitu menjadi L dan U. LA transpose dan UA transpose. Dimana itu menjadi A transpose dipangkatin transpose lagi. Lalu sama dengan LA transpose, UA transpose ditransposkan lagi. Lalu menjadi A sama dengan LA dikali LU. Nah, langkah pertama kita ada contoh A-nya kayak gini. Lalu kita transposkan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan dengan identitas. Ini identitas. Ini identitas. Terus yang satunya ini adalah A transposnya. A transposnya. Nah, ini dikalikan lalu kita sederhanakan sampai dia ini identitasnya menjadi matriks L dan A transposnya menjadi matriks U. Kita lanjut. Nah, tadi itu yang pertama ini baris ketiga kita kali 1B plus B2, B1 plus B2, terus min 2 B1 plus B3, B1 plus B4. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Ini sebelah sininya ruas sini jadi sebelah ini. Yang L-nya jadi seperti ini, yang U-nya jadi seperti ini. Lalu belum 0 semua nih yang segitiga. Segitiga ininya belum 0 semua. Jadi kita masih eliminasi lagi dengan setengah B2 plus B3, min setengah B2 plus B4. Lalu menjadi seperti ini ruas L-nya dan U-nya. Masih belum 0 semua juga di bagian sininya. Maka kita kurangin dengan B3 ditambah B4. Jadilah seperti ini. Nah, di sini udah kelihatan ini 0 semua segitiga gitu. Ini sebagai L dan ini sebagai U. Lalu didapat UA sama dengan L transpose. Itu hasilnya segini. Diagonal U itu sama dengan 1. Lalu LA U transpose. Ini hasilnya yang tadi itu diagonal L-nya tidak sama dengan 0. Seperti itu.